Jemaat Tuhan, apa kabar? Pagi hari ini kami menyapa jemaat Tuhan lagi dan juga berharap jemaat Tuhan dalam kemurahan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan dan juga di dalam berkat Tuhan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa masa-masa ini adalah masa-masa Prapaskah. Ini adalah masa-masa di mana kita akan mengenang dan juga mempersiapkan hati kita untuk mengingat bagaimana pengorbanan Kristus yang sudah dilakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk umat manusia menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu izinkan saya mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan karya Kristus, tapi juga berkaitan dengan gelar yang dimiliki oleh Kristus yang akan menggambarkan tentang karya yang sempurna serta penebusan dan pengampunan yang nyata bagi umat manusia. Dan satu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini adalah Markus pasal 10 ayat yang ke-45 yang berkata seperti ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan satu ayat ini akan kita renungkan beberapa waktu ke depan, dalam beberapa seri ke depan, dan kita bisa melihat di sini bahwa Markus pasal 10 ayat 45 menjelaskan tentang gelar termasuk juga karya, bagaimana Kristus datang lalu kemudian juga berkarya, menyelesaikan tugasnya, lalu kemudian juga Kristus menjadi jalan penebusan dan anugerah Allah dinyatakan. Bapak Ibu dan Saudara semua, kita akan melihat yang pertama adalah kita mendapatkan kebenaran di sana. Firman Tuhan katakan karena anak manusia. Jadi Tuhan Yesus digambarkan, disebut, diberikan gelar anak manusia. Dan ketika kita merenungkan bagian ini, maka gelar anak manusia itu memiliki makna tersendiri, memiliki makna yang khusus, memiliki makna yang spesial. Kalau kita membandingkan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, kita bisa menemukan di sana bahwa anak manusia berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan kuasa, berkaitan dengan keagungan yang dimiliki oleh si penerima atau pemilik gelar itu. Jadi ketika kita bicara tentang Yesus disebut sebagai anak manusia, berarti Yesus adalah pribadi yang punya kehormatan, punya kuasa, kemuliaan, dan keagungan. Tetapi juga sekaligus anak manusia ini memiliki makna yang lain, yaitu makna yang berkaitan bahwa Yesus memang Allah yang berinkarnasi atau menjadi manusia. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sering disebut sebagai anak manusia. Dan juga di bagian yang lain, Tuhan Yesus disebut juga anak Allah. Jadi gelar anak manusia berkaitan dengan bahwa Yesus adalah Allah sejati, tetapi juga manusia sejati. Dan gelar anak manusia juga menunjukkan tentang bagaimana wujud kerendahan hati Allah yang nyata dinyatakan secara sempurna. Jadi ketika kita merenungkan tentang karya Kristus, merenungkan tentang Paskah, khususnya berkaitan dengan gelar Kristus, Yesus sebagai anak manusia, kita akan mengingat bahwa Kristus adalah Sang Ilahi, Sang Mesias, yang mulia, yang agung, tetapi juga yang berkenan menjadi manusia sejati, atau Kristus adalah manusia sejati yang sama seperti kita. Dia menjadi manusia yang utuh seperti kita. Lalu kemudian dia berkarya dengan segala ketaatan dan kepatuhan untuk tugas misi penyelamatan manusia. Ayat ini, khususnya gelar ini, mengingatkan kita kembali bahwa Kristus sebagai anak manusia, Dia yang menciptakan segala sesuatu itu mau merendahkan diri. Dia mau menjadi sama seperti kita. Saya kira itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Sang Pencipta itu mau rela menjadi sama seperti kita ciptaannya.
Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan prinsip firman Tuhan ini. Ketika kita tahu bahwa Yesus adalah sang anak manusia, sang ilahi, tetapi juga mau menjadi insani. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi respon kita? Pribadi yang menjadi pusat di dalam berita Paskah itu, yang adalah anak manusia, yang merendahkan diri sedemikian rupa. Apa respon kita ketika mengingat karya Kristus, ketika mengingat kasih Kristus, ketika mengingat pengorbanan Kristus? Biarlah kebenaran ini dan juga pertanyaan ini menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan, memuji, mengagungkan, dan menyembah Engkau, Sang Kristus yang agung dan mulia, anak Allah, tetapi juga anak manusia, yang rela sama seperti kami, umat-Mu dan ciptaan-Mu. Sungguh kami kagum, hormat akan Engkau, dan juga memuji-Mu atas segala kerendahan hati yang Tuhan berikan. Sudah teladankan bagi kami umat-Mu. Berkati kami semua di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.